Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 7. Kembali lagi bersama Pak Yoga Adi Setiawan di pembelajaran PJOK kelas 7. Baik, untuk materi pagi ini yaitu materi terkait dengan permainan bola besar. Yang lebih fokusnya kita nanti terkait dengan sepak bola. Baik, untuk materi pagi ini yang akan Pak Yoga jelaskan ada 3 materi terkait dengan permainan sepak bola, yaitu materi yang pertama yaitu adalah sejarah sepak bola. Kemudian yang kedua yaitu peraturan yang ada dalam permainan sepak bola. Dan yang ketiga nanti kita akan membahas terkait dengan fasilitas sepak bola. Baik, kita mulai terlebih dahulu terkait dengan sejarah sepak bola. Di sini ada 2 sejarah yang akan Pak Yoga sampaikan. Yang pertama, sejarah sepak bola modern, yaitu dimulai dari Inggris, dari negara Inggris, yaitu dengan didirikannya sebuah badan yang disebut dengan English Football Academy pada tahun 26 Oktober 1863. Atas inisiatif Guerin Prancis pada tanggal 12 Mei 1904, berdirilah sepak bola internasional dengan nama Federasi Internasional de Football Association, atau yang kita sering kenal dengan istilah FIFA. Dan FIFA ini berdiri sampai saat ini. Jadi sepak bola internasional, induk sepak bola internasional sampai saat ini masih menggunakan FIFA. Baik, itu yaitu sepak bola modern sejarahnya dimulai dari negara Inggris, kemudian dicerna lagi dan diperbarui lagi oleh Guerin Prancis pada tanggal 12 Mei 1904, yaitu dengan berdiri yaitu FIFA, atau yang sering kita sebut dengan Federation International Football Association, dan kita kenal sampai saat ini. Kemudian pada tanggal 19 April 1930 dibentuklah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, atau yang sering kita kenal dengan istilah PSSI. Ini didirikan di Yogyakarta dengan seluruh bon-bonnya atau tim-tim pembuatnya. Diketuai oleh Ir Suratin Sastrosugondo. Pada tahun 1966 diadakan kejuaraan sepak bola tingkat taruna remaja dengan nama Piala Suratin. Nah, Piala Suratin ini sampai saat ini masih ada dan masih digandrungi oleh atlet-atlet muda usia 16 tahun sampai dengan 20 tahun. Baik, itu adalah sejarah sepak bola dari mulai sepak bola modern hingga sepak bola nasional. Kemudian Pak Yoga akan menyampaikan yang kedua, yaitu terkait dengan peraturan permainan sepak bola. Di sini Pak Yoga akan menjelaskan 7 peraturan permainan sepak bola. Yang pertama, jumlah pemain. Jumlah pemain dalam permainan sepak bola ada 11 pemain. 11 pemain ini maksimal, sedangkan minimalnya ada 7 pemain. Jadi apabila dalam satu pertandingan, dalam satu tim ada 11 pemain masih bisa dilaksanakan. Tapi apabila dalam suatu pertandingan karena ada suatu insiden dan yang hadir hanya 7 orang, maka tim tersebut masih bisa diperbolehkan untuk main. Namun apabila dalam permainan tersebut di bawah 7 orang, maka nanti permainan tidak bisa dimulai atau tidak bisa dilakukan karena sesuai peraturan minimal permainan adalah 7 pemain. Kemudian untuk waktu permainan dalam permainan sepak bola yaitu 2 kali 45 menit dengan istirahat antar babak yaitu 15 menit. Kemudian yang ketiga yaitu kick off atau tendangan pembukaan babak pertama dan babak kedua. Jadi kick off ini dilakukan tendangan awal. Jadi ketika babak pertama mulai akan dilakukan kick off, tendangan yang dilakukan di tengah lapangan, atau setelah babak kedua akan dimulai, maka juga akan ada kick off atau tendangan awal. Selain itu juga dilakukan ketika saat tim lawan mengalami gol. Apabila akan memulai pertandingan setelah terjadinya gol, maka akan dimulai dengan kick off. Kemudian yang ketiga, out ball atau bola keluar dari lapangan melalui garis samping lapangan. Jadi out ball ini dilakukan ketika bola yang ada di dalam lapangan tiba-tiba keluar lapangan. Keluarnya ini tidak sembarangan, yaitu keluarnya harus berada di samping lapangan.
Nah, untuk memulai pertandingan ketika terjadinya outball, yaitu dengan lemparan ke dalam. Kemudian yang kelima yaitu adalah corner kick, yaitu di mana bola keluar dari garis perpanjangan gawang, yaitu ketika bola yang kita permainkan di dalam lapangan tiba-tiba bola keluar berada di samping kanan kiri gawang dengan mengenai pemain bertahan lawan. Kemudian yang keenam yaitu adalah handsball. Handsball ini apabila bola mengenai tangan dengan dilakukan setelah itu akan dilakukan dengan tendangan bebas atau free kick. Jadi misalkan dalam suatu pertandingan tiba-tiba bola yang kita tendang mengenai tangan lawan, maka akan dinyatakan dengan handsball atau pelanggaran handsball. Nah, untuk melakukan atau memulai pertandingan kembali, maka akan dilakukan oleh pemain yang tidak mengenai tadi bola dengan melakukan free kick. Kemudian yang terakhir yaitu adalah offset. Jika offset terjadi jika seorang pemain diberikan bola ketika berada lebih dekat dengan garis gawang lawan dibandingkan posisi pemain lawan. Jadi apabila ada seorang pemain ingin mengumpan kepada temannya, namun posisi teman tersebut atau teman kita berada di dekat garis gawang yang berada di posisi lawan lebih jauh. Kemudian selanjutnya yaitu adalah fasilitas. Nah, fasilitas di sini banyak sekali yang kita bisa jumpai dalam pertandingan sepak bola. Tapi fasilitas yang pokok-pokok yang akan Pak Yoga jelaskan. Yang pertama, fasilitas yaitu adalah lapangan sepak bola. Nah, lapangan sepak bola ini adalah fasilitas yang paling pokok karena kalau tidak ada lapangan tidak bisa bermain. Makanya lapangan sepak bola ini adalah fasilitas yang paling pokok. Sedangkan lapangan sepak bola sendiri memiliki panjang kurang lebih 100 sampai 110 meter dengan lebar 45 sampai dengan 65 meter. Kemudian yang kedua yaitu adalah bola sepak atau bola yang kita gunakan. Nah, di sini bola yang kita gunakan ada dua jenis. Nah, di sini untuk pemain di atas 12 tahun menggunakan bola dengan diameter 68 sampai 70 cm dengan berat kurang lebih 650 gram. Nah, tapi apabila bola yang digunakan adalah bola yang digunakan untuk anak usia di bawah 12 tahun, mungkin diameternya akan lebih kecil daripada yang standar ini. Nah, untuk tekanan udaranya sendiri yaitu 1 atom atau sekitar 14,7 PSI. Nah, besok kita akan coba seperti apa bola yang normal itu seperti apa. Kemudian yang ketiga yaitu sepatu sepak bola. Nah, sepatu sepak bola ini berbeda dengan sepatu-sepatu yang lainnya atau sepatu olahraga yang lainnya. Di sepatu sepak bola ini memiliki ciri khas atau ciri khusus yaitu memiliki alas tonjolan atau yang sering kita sebut dengan istilah pool. Nah, tidak sembarangan seorang mendesain sepatu sepak bola ini kenapa harus memiliki alas tonjolan atau pool, karena memang ini sangat berfungsi untuk mengurangi terjadinya atau terjatuh atau terpelesetnya seorang pemain ketika bermain sepak bola. Dengan alas memiliki pool ini maka memiliki cengkaman terhadap tanah atau rumput sangat kuat sehingga untuk terjadinya atau terjatuhnya seorang pemain itu sangat minim. Kemudian yang keempat yaitu kaos kaki. Dalam bermain sepak bola harus menggunakan kaos kaki, namun kaos kakinya bukan kaos kaki sekolah yang pendek sampai mata kaki, namun kaos kaki dalam sepak bola ini sampai dengan lutut. Nah, ini untuk menjaga supaya tidak terjadi benturan yang sangat keras. Kemudian yang kelima yaitu skin decker. Skin decker sangat diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya benturan yang sangat riskan. Nah, skin decker ini banyak sekali terbuat dari banyak sekali, ada yang terbuat dari plastik atau terbuat dari yang lainnya, banyak sekali digunakan. Namun biasanya pelapisnya ada pelapis busanya yang nanti penggunaannya skin decker ini berada di tulang kering. Nah, skin decker ini sangat penting digunakan karena sangat berisiko apabila kita tidak menggunakan. Apabila nanti terjadi benturan terhadap tulang kering kita tanpa kita menggunakan skin decker akan sangat berisiko. Baik, itu adalah fasilitas-fasilitas yang harus kita ketahui terkait dengan permainan sepak bola. Ya, selanjutnya
worksheet. Nah, di sini itu adalah penjelasan 3 materi yang tadi Pak Yoga sampaikan kepada kalian semua. Jadi terkait dengan sejarah sepak bola, kemudian peraturan permainan sepak bola, dan yang terakhir tadi adalah fasilitas yang ada dalam sepak bola. Kemudian di sini ada worksheet atau tugas dari kalian selama PPKM ini. Jadi kalian belajar di rumah. Pak Yoga akan selalu memberikan materi dan aku memberikan juga tugas kepada kalian. Baik, di sini ada 3 tugas. Yang pertama, jelaskan sejarah sepak bola modern dan sepak bola Indonesia. Kemudian yang kedua, sebutkan peraturan dalam permainan sepak bola. Dan yang ketiga, gambarlah lapangan sepak bola secara lengkap dengan ukuran, gawang, garis, dan lainnya. Maksudnya di sini yang nomor 3, kalian menggambar lapangan sepak bola beserta ukurannya, panjangnya, lebarnya, bahkan tinggi gawangnya, ukuran bolanya, dan diameter lingkaran tengahnya seperti apa, kalian gambar secara lengkap. Oke, seperti itu. Selanjutnya yaitu ya di sini Pak Yoga akan jelaskan teknis pengerjaannya. Yang pertama, tugas dikerjakan di buku tulis, buku yang sudah Pak Yoga sampaikan kemarin bahwa kalian harus memiliki satu buku khusus untuk PJOK, tidak boleh dicampur aduk dengan yang lainnya. Silakan kalian kerjakan tugasnya di buku tersebut. Dipisah kemarin tugas pertama dan ini tugas kedua. Kamu tulis di buku tersebut. Kemudian tugas tersebut tidak perlu kalian foto atau tidak perlu kalian kirim ke Pak Yoga, tidak usah. Ya. Jadi tugas yang sudah kalian kerjakan di buku tadi silakan disimpan. Ketika kalian sudah selesai, kalian simpan. Kemudian akan Pak Yoga nilai atau Pak Yoga koreksi ketika nanti kalian sudah masuk sekolah. Yang ketiga, tugas ini bisa dikerjakan melihat materi ini atau kalian bisa lebih lengkapnya cari referensi di internet atau bagi yang sudah memiliki LKS, silahkan coba kalian lihat di LKS-nya. Oke, seperti itu. Kemudian ya sudah ya, itu materi dari Pak Yoga. Terima kasih kalian sudah memperhatikan, sudah melihat video dari Pak Yoga ini. Semoga kalian bermanfaat. Pesan dari Pak Yoga hanya satu, karena ini situasinya masih dalam keadaan pandemi. Pak Yoga harap kalian masih bisa tetap menjaga kesehatan kalian dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, tetap berolahraga supaya nanti imun kalian tetap pada posisi yang stabil. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari Pak Yoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.